bagaikan kemarau yang panjang. Ku rindukan turunnya waktu yang berselang, menunggumu pulang kembali mengulang ke. Loh, udah lama banget gak ketemu. Kamu berangkat kerja juga? TV ya? Iya. Kamu kerja di mana sekarang? Kerja malam sih bantu orang. Oh, Kamu mau ke kantor? iya, aku mau ke kantor. Jadi aku mau berangkat kerja dulu ya. Iya, hati-hati ya. Iya. Kamu udah siap nggak? Selamat pagi. Pagi dok. Udah tahu ya sekarang mau ngapain? Sudah siap untuk menerima hasil pemeriksaan kemarin? Siap nggak siap sih dok? Saya takut sih sebenarnya. Takut itu bukan suatu kelemahan. Takut itu nanti menjadi rasa peduli pada diri sendiri. Jadi tidak masalah kalau rasa takut itu ada. Ini hasilnya akan diterima. Ini hasilnya yang kedua ini. Kita pasti bisa lalui ini semua kok Mbak. Iya. Takut itu wajar Mbak Niken, Mbak Vidya, karena pasien yang lama juga merasakan hal yang sama. Karena itu, selain pengobatan medis dan juga dukungan sosial, itu juga sangat penting. Nah, saya menyarankan Mbak Niken dan juga Mbak Vidya untuk bergabung dengan komunitas HIV/AIDS. Di sana kalian bisa bertemu dengan banyak orang yang mengalami pengalaman yang serupa. Nantinya Mbak Niken dan juga Mbak Vidya bisa belajar untuk saling menerima dan untuk bisa saling berbagi pengalaman dengan mereka. Baik, silakan dulu teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Sore. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah berkenan untuk meluangkan waktunya datang di sesi konseling pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Mailina. Di sini saya berperan sebagai konselor kalian. Jadi di sini kita akan melakukan sesi konseling secara berkelompok. Nah, mungkin teman-teman ada yang masih baru mendengar apa sih itu konseling kelompok. Jadi di sini teman-teman semuanya akan bercerita dan sharing antara teman-teman satu sama lain untuk menceritakan apa yang teman-teman hadapi. Baik, sebelum itu saya izin menjelaskan beberapa asas yang akan kita laksanakan di dalam ruangan ini selama sesi ini berlangsung. Antara lain yang pertama yaitu kerahasiaan. Jadi teman-teman semuanya jangan takut dan jangan khawatir. Semua yang teman-teman ceritakan di sini akan saya jaga kerahasiaannya. Kemudian yang kedua yaitu saling menghormati. Jadi teman-teman semuanya tidak ada saling menyudutkan antara teman yang satu dengan yang lainnya. Baik, untuk asas yang ketiga yaitu sukarela. Nah, di mana di sini teman-teman bebas bercerita sesuai dengan kenyamanan teman-teman. Nah, dari asas-asas yang telah saya sebutkan tadi, apakah teman-teman semuanya setuju? Setuju. Baik, karena teman-teman semuanya sudah setuju, tadi saya juga sudah perkenalan. Mungkin dari teman-teman bisa memperkenalkan dirinya masing-masing, karena di sini mungkin ada yang sudah pernah ke sini dan ada yang baru. Mungkin teman-teman bisa perkenalan satu sama lain dan sebutkan alasan teman-teman kenapa join komunitas ini. Mungkin silakan dari sini terlebih dahulu. Saya Dinda, saya mantan pengguna nafsa dan saya ingin sehat dan terbebas dari masa lalu. Saya Vidya, saya
pekerja seks komersial. Saya join di sini karena disarankan Dokter Najwa. Beliau menyarankan saya untuk join komunitas ini karena 1 minggu yang lalu saya diagnosis positif terkena HIV. Dan saya Gita, saya tertular HIV dari suami saya. Nah, jujur awal-awal saya juga merasa sangat berat karena ini merasa aku nggak adil banget dengan keadaan ini. Saya join komunitas ini karena saya ingin punya teman untuk cerita lebih banyak. Halo, aku Niken, aku sama kayak video tadi. Aku baru tahu statusku kena HIV dan aku join komunitas ini karena biar lebih kuat aja sih, Kak. Kan saya istri, saya itu dulu mantan PSK sama seperti Kak Nisa, ini teman saya juga mantan PSK. Kalau saya pribadi itu sudah terkena HIV, terpapar HIV itu sudah 6 tahun yang lalu seperti itu. Saya juga dulunya PSK, namun sekarang saya sudah berhenti. Baik, karena di sini semua teman-teman sudah berkenalan satu sama lain. Terima kasih. Dan menurut saya teman-teman semuanya datang ke sini merupakan salah satu langkah keberanian teman-teman yang paling besar menurut saya. Baik, sebelum kita lebih lanjut membahas terkait kejadian yang teman-teman semuanya alami, mungkin kita akan berdoa terlebih dahulu. Mbak Nisa bisa minta tolong untuk dipimpin doanya. Baik, untuk memulai konseling pada sore hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Baik, terima kasih Mbak Nisa telah memimpin doa pada kesempatan kali ini. Nah, untuk selanjutnya saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk berbagi cerita dan pengalaman apa yang telah teman-teman rasakan selama ini. Jadi setelah ditetapkan status HIV, kira-kira nih teman-teman perasaan yang paling berat dirasakan itu kira-kira seperti apa aja ya teman-teman? Jadi Mbak, saya itu waktu pertama kali vonis kena HIV sama Dokter Najwa, jujur saya tuh takut banget. Apalagi kan latar belakang kenapa saya kena HIV karena saya memang pekerjaannya sebagai PSK itu dijadikan sebagai mata pencarian saya untuk mencari uang untuk saat ini saya tuh takut gimana masa depan saya kayak gitu. Saya paham banget sih Vidya sama perasaan kamu saat pertama kali terkena HIV. Kayak pasti takut gimana masa depannya nanti, terus juga takut ini nanti bagaimana ke depannya gitu. Aku paham banget karena dulu juga aku ngerasain apa yang kamu rasain ya. Kalau aku jujur merasa nyesel banget sih Kak, kenapa pergaulanku selama ini berantakan, bebas, jadinya kayak sekarang aku pun takut, nyesel, gak tahu harus ngapain. Aku paham banget perasaan kalian. Dulu aku juga pernah merasa hancur, benci sama diriku sendiri, bahkan sama suami saya. Cuman lama-lama aku ngerasa lebih sadar, lebih berjuang lagi untuk anakku. Aku dulu juga mikir kayak gitu, HIV itu akhir segala hidup aku, tapi ternyata aku masih bisa hidup, bekerja, dan sehat. Iya, awalnya emang berat banget. Tapi setelah aku terdiagnosis, terus aku rajin minum ARV, terus gabung komunitas, ketemu sama Mbak Nisa, ini salah satunya, aku bisa merasa lebih baik. Kalau kalian lebih ketakut, kalau aku lebih ke malu sih, karena takut di stigma terus. Baik, terima kasih untuk semuanya teman-teman. Jadi saya di sini menangkap dari teman-teman semuanya ada perasaan malu, takut, marah, dan merasa tidak dihargai. Namun
dari pengalaman teman-teman semuanya, teman-teman bisa belajar untuk kedepannya bagaimana solusi dari teman-teman untuk melakukan. Oke, dari cerita teman-teman tadi, saya ingin mengajak teman-teman untuk lebih fokus pada penerimaan diri sebagai langkah awal untuk menjaga kesehatan. Nah, menurut teman-teman nih, kira-kira apa sih langkah kecil yang mungkin bisa dilakukan oleh teman-teman semuanya? Mulai minum ARV secara rutin. Kalau menurut aku berani datang ke komunitas sih kayak sekarang ini. Kalau aku akan berhenti nyalahin diri sendiri sih. Baik, itu merupakan suatu langkah kecil yang sangat berarti. Nah, untuk Niken dan Vidya, gimana nih perasaan kalian setelah mendengar cerita dan pengalaman dari teman-teman semuanya? Kalau aku setelah mendengar cerita dari kakak semua, aku jadi ngerasa aku nggak sendirian. Ternyata pengalaman ini tuh udah banyak ya dan sangat mendorong aku untuk terus bertahan. Kalau saya sendiri, jujur masih ada sedikit rasa takut, tapi saya percaya semua akan indah pada waktunya. Dan dari cerita mbak-mbak semua, saya jadi ada sedikit harapan bahwa saya pasti bisa buat bangkit kembali. Perasaan takut itu merupakan suatu hal yang wajar. Namun, untuk memunculkan suatu harapan yang kecil dan memulainya, itu juga suatu langkah yang sangat baik untuk kedepannya. Nah, di sini teman-teman semua menunjukkan bahwa teman-teman bisa hidup untuk lebih bermanfaat, sehat, dan bermakna untuk kedepannya. Baik, sebelum saya akhiri sesi pada hari ini, saya ingin bertanya kepada teman-teman semuanya, bagaimana sih perasaan teman-teman setelah mengikuti sesi konseling pada hari ini? Tadi masih ada sedikit sesak rasa di dada, tapi setelah mengikuti konseling sedikit terlegakan. Saya merasa lebih senang karena bisa berbagi pengalaman dengan kalian-kalian semuanya. Setelah saya mengikuti sesi konseling ini ternyata lebih lega sih Kak, jujur perasaannya dibanding sebelumnya. Saya merasa lebih diterima dan banyak hal yang bisa saya curahkan di sini. Baik, terima kasih ya teman-teman semuanya sudah datang untuk melakukan sesi konseling pada hari ini. Untuk selanjutnya, saya akan menjadwalkan sesi konseling yang akan kita laksanakan di minggu depan dengan waktu, tempat, dan di hari yang sama seperti hari ini. Saya di sini sebagai konselor mengapresiasi keberanian teman-teman untuk datang di sini menceritakan apa yang teman-teman alami. Saya tunggu di sesi konseling selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan ya teman-teman semua. Terima kasih Kak.